Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya. Allahumma sholli salim ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur pada Allah SWT pada malam hari ini, ya, menjelang Jumat malam dan insya Allah berganti hari besok Sabtu. Hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan keberlimpahan, kemakmuran, dan tidak kurang apapun, terutama diberikan kesehatan, karena kesehatan nikmat kedua setelah keimanan. Jadi nikmat keimanan dulu kita bersyukur, dan kita mengejar nikmat kesehatan jiwa dan raga kita, yang insya Allah itu bagian dari nikmat kedua setelah keimanan. Saya yakin dan percaya semuanya di layar ini punya iman, terutama iman Islam, dan mungkin ada agama yang lain. Bersyukur. Yang kedua, kita sehat semuanya sehingga berhadir di sini, ya kan? Dan pada malam hari ini saya sudah share materinya ke WA Pak Catur, nanti tolong dibantu untuk di-sharekan ke layar, karena pada malam hari ini saya mengisi materi tentang pola rezeki setiap MK, ya, gitu. Kira-kira ya. Jadi pola rezeki setiap MK itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari, ya, surat Al-Isra ayat 84 yang tentang keberadaan manusia itu tiap-tiap manusia itu keberadaannya berbeda-beda. Nah, Pak Catur bisa dibantu nanti slide-nya, saya kasih WA Pak Catur. Iya, iya. Ya. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah, ya, peserta hampir 73 orang, ya, yang saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada semua peserta yang hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan semuanya baik dan insya Allah dalam keadaan tidak kurang apapun. Jadi acara Swaple Talk ini, ya, saya diberikan kesempatan oleh pengurus harian, yang ketuanya Solper Peri, sekjennya Solper Catur, dan bendaharanya Solper Uni. Alhamdulillah memberikan ruang ini, dan nanti para solper itu dengan penelitiannya, dengan studinya akan memberikan ilmu terbaru, karena pesan ayahanda almarhum, ya, kalau bisa STEAM itu berkembang ilmunya, ya, bahkan para solper yang sudah mendapatkan pendidikan problem solving pada WSL 3 itu dipaksa untuk memberikan atau teori-teori baru dari turunan-turunan ilmu Stephen. Nah, saya pribadi alhamdulillah masih terus dari 2013 sampai 2024 tidak kemana-mana, ya, di Stephen terus, ya, untuk mengawal teori dan konsep ini yang asli buatan anak negeri yang ayahanda sudah meninggalkan, tapi luar biasa konsep ini dirasakan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan bagian dari amal ibadah jariah yang luar biasa untuk beliau, dan beliau mendapatkan jannah insya Allah. Jadi pada malam hari ini saya akan bercerita, ya kan, ada beberapa peserta yang hadir, ya, terutama promotor saya ataupun klien saya yang saya pernah telepon untuk menguji hasil penemuan ilmu saya ini tentang pola rezeki, kan gitu kira-kira. Nah, Pak Catur ada materinya, Pak Catur bisa di-share? Nah, ini dia, ya. Ini dia, ya. Jadi next Pak Catur. Next, ya. Ya. Lanjut Pak Catur. Ya, baik. Saya minta kepada para peserta yang hampir jumlah 82 ini, ya kan, kalau bisa mengikuti acara ini dengan mindfulness, ya. Apa arti itu mindfulness ini? Menghadirkan jiwa dan raga pada acara ini, ya, pada acara yang Anda ikuti. Kalau Anda tidak mindfulness, rugi, kan? Artinya badan Anda di sini, tetapi jiwa Anda kemana-mana, rugi.
Kira-kira ya. Jadi biasakan berlatih mindfulness ya, apapun kegiatan yang Anda kerjakan, insya Allah hasilnya maksimal, hasilnya memberikan efek pada jiwa dan raga Anda, powerful karena Anda berusaha untuk melatih ataupun berusaha untuk mindfulness setiap hari. Sayang kalau Anda mengerjakan apapun tidak mindfulness atau tidak sepenuh jiwa atau tidak menyatunya jiwa dan raga pada kegiatan yang Anda alami saat ini. Ya, kira-kira ya. Bahkan bisa jadi ya antara mesin kecerdasan Anda yang saya katakan itu jiwa atau karakter yang Allah sudah beri karena genetik dengan badan Anda tidak sesuai, tidak seirama, atau bahasa kita di Stephen itu tidak aligning, ya tidak seirama. Makanya kadang-kadang suksesnya lama. Yang kedua mungkin terjadi perang batin ya karena tidak mindfulness antara mesin kecerdasan dan raga Anda. Itu ya. Jadi hari ini ya saya akan memberikan nanti ya materi mindfulness akan selanjutnya ada, membuka sedikit aja tentang mindfulness. Ya, saya mengajak peserta yang di Zoom ini untuk mindfulness. Ya, sertakan jiwa dan raga Anda ya kan di acara ini, di kolom ini, di ruang Zoom ini supaya mendapatkan ilmu yang luar biasa yang saya sharekan pada malam hari ini. Karena ilmu ini sudah saya uji ya, saya uji pribadi ya, saya ceritakan kepada istri dan teman-teman dekat saya, alhamdulillah sangat luar biasa pengaruhnya kepada mereka ketika diamalkan. Ya, jadi yang pertama mindfulness malam ini kita merasakan ya. Baik, next Pak Sahabat Catur. Baik, ya yang kedua ya, slide kedua, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat pun hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, ya dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Pada malam ini Super Talk itu berusaha untuk memberikan ilmu supaya ya dengan bekal ilmu kita mendapatkan dua-dua, dunia dan akhirat insya Allah. Ya ini ada di hadis riwayat Ahmad. Ya hari ini Super Talk dengan Jumat malam yang continue memberikan ilmu lah dari pengalamannya, karena beberapa solper ini yang ikut ini sudah lama di Stephen, solper catur sudah lama. Ya saya capek ketemu beliau itu kalau ada pertemuan di Jakarta kan gitu kira-kira. Dan solper yang lainnya. Jadi kami para solper ini sudah kayak keluarga besar karena kami pendidikannya dikumpulkan hampir 1 bulan full. Ya, belajarnya dari jam 3 pagi sampai jam 8 malam dan tiap hari ujian gitu ya solper catur ya. Tiap hari ujian ya, tapi ujiannya tidak seperti ujian anak SMA atau kuliah ya, tapi luar biasa ujiannya yang di situ kita dipaksa untuk berbicara, belajar memproblem solving, dan kita berusaha untuk mengeluarkan teori-teori baru dari yang Ayah Farid dan solver batch pertama ajarkan. Jadi barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah banyak ilmu dengan ikut seminar Zoom, dengan ikut seminar offline, insya Allah Anda akan mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat. Klik lanjut Pak Sobat Catur. Next. Baik ya, selanjutnya. Next Sobat Catur. Sebentar. Ya. Ya, semuanya sudah pada dites Stephen, dan tes Stephen ini hasilnya genetik ya. Ya, jadi potensi genetik manusia hadiah Tuhan, hadiah Allah sejak lahir untuk hidup yang lebih bermakna. Kenapa dikatakan bermakna? Ya kan? Supaya kita betul-betul menemukan dalam perjalanan hidup kita ini ya makna-makna dari pengalaman ataupun dari masalah-masalah yang hadir pada diri kita. Ya, jadi potensi genetik ini yang dipaksa oleh Allah, pertama dihadiahkan, yang kedua ketika sudah dihadiahkan kita dipakai, tanda bersyukur. Selanjutnya kita akan mempunyai hari-hari yang makna, detik-detik bermakna karena kita menemukan yang namanya hikmah-hikmah pada genetik manusia yang sudah diberikan Allah sejak manusia itu lahir, kira-kira seperti itu. Ya, jadi potensi genetik manusia ini harus dipakai karena ini bagian dari ya, hadiah Allah kepada kita yang kalau kita pakai berarti kita
bersyukur, dan bersyukur itu tanda-tanda artinya kita bertakwa. Karena bertakwa itu dua, bersyukur dan bersabar. Ya, sekali lagi, takwa itu realisasinya bersyukur dan bersabar. Ya, sehingga nanti saya akan bahas siapa sih yang harus duluan bersyukur, siapa sih yang duluan bersabar nanti setelah ini. Jadi potensi genetik manusia hadiah Tuhan sejak lahir untuk hidup yang lebih bermakna. Next, Sobat Catur. Baik, selanjutnya ya kan. Kok nggak mau ya? Bentar. Ya. Baik, sudah 100 orang peserta. Nanti saya minta untuk air dari materi ya untuk bertanya atau untuk menguji keilmuan yang saya berikan materinya pada malam hari ini ya. 102 ini luar biasa. Oke. Bisa Sobat Catur? Bentar. Saya coba lagi. Udah kelihatan? Ya, kelihatan. Nah ini nggak mau. Sebentar. Ya, Baik, lanjut ya. Ya, sekarang masuk ke selanjutnya yang namanya affirmation atau afirmasi bahasa kita lah ya. Jadi saya berusaha untuk mengafirmasi kecerdasan genetik saya sebagai orang insting. Ya, saya selalu bahagia, saya selalu ceria, ya, dan macam-macam keunggulan ataupun penekanan karakter positif saya sebagai seorang insting. Dan afirmasi ini ya membawa saya ya terutama otak bawah sadar saya ya memberikan energi ke semesta bahwa saya sebagai seorang insting diafirmasikan dengan insting yang berkarakter baik. Alhamdulillah luar biasa pengaruhnya. Contoh, afirmasi yang dilakukan oleh orang sensing berbeda dengan saya, orang insting. Sobat catur, orang sensing, berarti afirmasinya banyak menggunakan dengan panca indera. Saya aktif, saya sensing yang aktif, saya sensing yang rajin, saya sensing yang dermawan, saya sensing yang tenaganya sehat, semuanya. Ya, tiap hari diafirmasikan supaya ya kan, supaya setiap orang ya mempunyai ya, penegasan penekanan karakter positif atau ya MK positif yang itu akan keluar kesehariannya, bukan MK atau karakter negatif pada setiap MK. Kenapa? Karena nggak diafirmasi. Afirmasi sendiri adalah penegasan bahwa Anda mempunyai ya karakter yang positif, apalagi dibantu oleh tools Stephen yang luar biasa ini. Makanya orang kalau tidak tes Stephen rugi karena tidak tahu dia polanya. Ya, nanti akan saya ceritakan tentang pola, tapi saya akan ceritakan afirmasi dulu. Bagi orang thinking afirmasinya apa? Ya kan? Saya thinking yang bertanggung jawab. Saya thinking yang disiplin. Saya thinking yang diberikan amanah terpercaya dan macam-macam ya. Nanti ada juga materi afirmasi seperti catur saya berikan. Ini hanya gambaran saja, tapi malam hari ini bukan ini materi yang pokoknya ya. Ada afirmasi feeling. Afirmasi feeling mengeluarkan afirmasi tiap hari ya kan bahwa feeling yang empati simpatinya bagus, saya feeling yang semangat, feeling yang betul-betul banyak memotivasi orang, yang membangun relasi, feeling yang mempunyai cinta baik, semua relasi mencintai dia, itu afirmasi. Yang itu sebetulnya ya afirmasi masuk ke otak bawah sadar Anda sehingga otak bawah sadar Anda memberikan energi atau sinyal ke semesta, semesta membalikan lagi sesuai dengan MK Anda. Kira-kira ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Ya, sehingga Anda berkarakter positif sesuai dengan MK. Nah, hari ini para motivator ataupun para praktisi afirmasi ya tidak punya pola Stephen sehingga acak-acakan. Afirmasi menyamakan. Bagi kami di Stephen dengan ayat Quran yang saya jelaskan nanti setelah ini berbeda setiap orang afirmasinya.
Contoh afirmasi tadi permintaan orang intuitif afirmasinya ya, saya intuiting yang kreatif, ilmu saya, ide saya diterima publik, diterima banyak orang, itu afirmasinya. Ya, kira-kira ya. Dan yang lainnya insya Allah nanti saya berikan materi ini luar biasa. Nah, ini ada thinking lagi ya. Thinking tadi ya, thinking yang disiplin, bertanggung jawab, ya kan, terpercaya. Saya thinking terpercaya, saya layak diberikan amanah dan amanah itu akan saya berikan eh, kepada orang terpercaya dan yang lainnya. Coba Anda cek ya karakter positif setiap MK masing-masing yang sudah Anda eh, dapat konsultasi dari para pemotor, apa mungkin Anda bisa lihat juga ya. Coba lihat karakter positif setiap MK, Anda afirmasikan. Ya, afirmasikan sendiri. Sensing kuat aktif ya kan contohnya. Diafirmasikan. Jangan sampai kalau Anda tidak diafirmasikan, tidak dikuatkan secara kata-kata, secara ucapan, Anda menjadi ya MK ataupun Anda mempunyai mesin kecerdasan sesuai hasil Anda jadi negatif. Ya, jadi tidak memberikan karakter positif pada afirmasi ya sesuai dengan MK. Itu kira-kira ya. Jadi itu nanti materinya ada insya Allah saya berikan. Ya kan? Ya, baik. Sekarang lanjut ya. Saya akan memberikan materinya bukan afirmasi, bukan mindfulness setiap MK, bukan. Nanti ini ada lagi. Baik. Saya akan memberikan materi pada malam hari ini tentang rezeki dari Allah atau pola rezekinya. Ya. Nanti kita akan tahu rezeki itu sama dengan chemistry yang diberikan kepada kita dari genetik kita. Sensing harta, thinking tahta, ya, intuiting ilmu atau kata, feeling cinta dan insting bahagia. Dan itu sebetulnya bentuk rezeki yang berbeda yang Allah berikan kepada setiap MK. Nanti saya kasih tahu polanya, gitu ya. Semua pengen rezeki berupa uang, saya akan kasih tahu polanya dari MK Anda modalnya. Yang paling penting kita yakin dan percaya bahwa rezeki dari Allah, terutama rezeki yang berhubungan dengan karakter kita, yang berhubungan dengan karakter positif kita, itu rezeki dari Allah. Sehingga value kita dari karakter positif kita itulah kunci kesuksesan. Anda boleh kehilangan uang, ya, tapi belum kehilangan segalanya. Anda boleh kehilangan kesehatan, bisa Anda rebut kesehatan itu. Tetapi kalau Anda kehilangan karakter positif Anda akan kehilangan segala-galanya. Sekali lagi ya, kalau Anda kehilangan karakter positif Anda akan kehilangan segala-galanya. Karena karakter positif Anda itu adalah bagian dari attitude. Apapun profesi dan pekerjaan Anda, hidup dimanapun Anda, kalau Anda mengeluarkan karakter positif dan itu bagian dari attitude, itulah value kunci dari kesuksesan Anda. Sekali lagi itu ya. Sekali lagi itu dia. Setiap orang punya value ataupun karakter masing-masing. Next. Baik. Sekarang ya kan? Ada hujahnya Al-Quran surah Al-Isra ayat 84. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Baik, di Al-Quran ini masih umum ya, kita akan spesifikkan satu-satu. Katakanlah tiap-tiap orang mendapatkan rezeki dengan pola masing-masing. Ya, keadaan masing-masing atau pola masing-masing. Apakah orang sensing sama pola thinking berbeda? Ya, bahkan mendapatkan uangnya dengan cara keadaan masing-masing, pola masing-masing. Maka Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Kira-kira ya, jadi pola masing-masing. Di surah Al-Isra 84 bahwa tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Bahkan ayat ini memberikan ya warning kepada sekolah-sekolah setiap anak belajar menurut keadaan masing-masing. Sekali lagi ya, sekolah dari dulu sampai sekarang belajarnya sama. Tapi ayat ini menerangkan bahwa keadaannya anak-anak itu belajarnya masing-masing. Wajar di anak-anak itu ketika belajarnya tidak masing-masing, tidak sesuai MK, wajar ada yang ranking, ada yang tidak. Kira-kira ya, contohnya ya, kira-kira. Nanti materinya akan dikasih, sabar dulu ya. Yang penting hari ini akan ada tanya jawab, akan ada problem solving dari saya ke Anda semuanya yang aktif. Dan saya akan bedah satu-satu setiap MK pola rezekinya masing-masing. Sekali lagi ya. Jadi hari ini berdasarkan hujah ini, tiap-tiap orang ya berbuat mencari rezekinya dengan keadaan atau pola masing-masing.
Ini hujannya ya, kira-kira ya. Baik, next, Pak Catur. Next, Pak Catur. Ya, baik ya. Suaranya jelas. Jadi saya mengulang bahwa Stephen itu, sekali lagi ya, sebagai tools yang memberikan informasi secara genetik, belahan otak yang dominan, dan lapisan otak yang dominan. Penggerak manusia, ya, penggerak manusia itu tidak lain tidak bukan adalah otak kita. Sekali lagi ya, otak kita. Bahwa otak kita setelah dibedah ada 5 belahan, berarti 5 gaya, 5 keadaan. Berarti Allah memberikan nih 5 pola ya setiap mesin kecerdasan. Kalau dulu hanya dibagi 2, kiri dan kanan. Semenjak ada teori Stephen itu dibagi 5 polanya ya atau kecerdasannya. Berarti ada 5 cara belajarnya. Ya, ada 5 cara menuju suksesnya, 5 jalan. Ya, nanti dan bahkan ada 5 pola. Setiap orang mengejar rezeki masing-masing, terutama rezeki uang. Ya, saya akan kasih tahu Anda nih, rezeki uang ya, pola-polanya supaya nanti setelah dapat materi ini Anda akan bahagia. Kira-kira ya, baik. Yang kedua, setelah Anda tes Stephen akan ketahuan lapisan otak yang dominan. Jadi mesin kecerdasan itu kecerdasan Anda dengan isinya karakter positif dan negatif, munculkan dengan afirmasi yang Anda tiap hari dengar tentang karakter sesuai MK yang positif. Biar yang negatif lemah sendiri. Kalau Anda tidak afirmasi ya karakter positif Anda setiap hari, nanti yang muncul adalah yang negatif. Kira-kira ya, contohnya sensing yang malas gitu ya kira-kira. Tapi kalau diafirmasi bahwa Anda sensing yang rajin, aktif, percayalah Anda akan mendapatkan sensing yang ideal yang diinginkan Allah sebenarnya sesuai dengan genetiknya. Sama juga dengan intuiting, ya, intuiting yang emang betul-betul kreatif, ya, inovatif, ilmunya diminati banyak orang. Kalau dia ngomong betul-betul, ya, memberikan kata-kata magis sehingga orang ikut ataupun larut dengan dia, tertarik oleh dia gitu. Ya, kira-kira ya. Jadi itu dilakukan oleh Anda, afirmasi insya Allah berdampak ya, positif pada karakter sesuai dengan MK. Yang kedua, lapisan otak yang dominan, introvert atau ekstrovert. Ya, kecuali insting. Nanti saya jelaskan. Kira-kira ya. Baik. Next, Pak Catur. Jadi dua ini menguak jutaan informasi tentang seseorang. Rugi kalau orang tidak tes Stephen, karena hanya sekali seumur hidup, Anda akan tahu bagaimana pola atau keberadaan Anda yang diinginkan Allah terhadap ya masing-masing caranya. Oke, sekarang ya saya jelaskan ya. Dengarkan ya, yang hasilnya ekstrovert, ya ekstrovert dulu nih. Yang hasil ekstrovert, Anda jangan kaget sesuatu yang Anda inginkan itu diberikan kemudahan atau difasilitasi oleh Allah dengan cepat. Ekstrovert nih ya, ekstrovert. Kira-kira ya. Makanya orang ekstrovert ini harus banyak bersyukur atau memanfaatkan yang Allah sudah beri ya, dan Anda bersyukur akan Allah tambah rasa syukur itu atau nikmatnya yang ekstrovert ya. Karena orang-orang ekstrovert ini ya pengen sesuatu Allah mudahkan, bahkan langsung difasilitasi ya, langsung difasilitasi. Ketika difasilitasi dimudahkan, Nama singkat dari Montero. DLF. disyukuri ya, dipakai. Nanti jangan kaget orang-orang ekstrovert ketika bersyukur ya, nikmat yang Allah beri nanti akan ditambah. Tetapi kalau tidak, ayatnya berlangsung ataupun selanjutnya ajabku pedih gitu ya kira-kira ya. Orang ekstrovert nih. Ya, pokoknya Anda jangan kaget nih orang ekstrovert nih ya. Saya udah uji, sampelnya udah banyak. Rata-rata orang ekstrovert ketika menginginkan sesuatu, Allah mudahkan dulu. Setelah mudah, Anda bersyukur, janji Allah yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Jadi kira-kira ya, peserta ini yang hampir seberapa nih? 130 nih ada ekstrovert. Anda saya minta untuk banyak bersyukur. Kenapa Anda tidak banyak bersyukur atau terhalang syukurnya? Hati-hati, sumber stimulan Anda dari luar. Ya,
Anda lebih terprovokasi dari luar. Bisa jadi orang luar lebih lebih kaya atau lebih muda, Anda terprovokasi nih sehingga Anda banyak mengeluh. Jangan, kalau bisa Anda banyak bersyukur dengan yang ada sekarang. Nanti Allah akan tambah. Kira-kira ya, Allah akan tambah kira-kira ya. Baik, sekali lagi, orang-orang ekstrovert, ya Allah mudahkan sesuatu yang diinginkan, yang langsung difasilitasi, Anda bersyukur, Anda memakainya, insya Allah, Allah tambahkan rasa nikmat itu. Kira-kira ya, orang bersyukur nih. Baik, makanya orang-orang ekstrovert rada cengeng dia. Kalau dia lagi negatif atau imannya turun. Kira-kira ya, orang ekstrovert. Makanya butuh orang dari luar memotivasi. Terus apa Itu, nggak? orang ekstrovert. Sekarang orang introvert. Orang introvert ini dari dalam. Ya kan? Orang introvert ini sesuatu yang diinginkan itu tidak mudah dapat. Artinya ditantang sama Allah dulu dengan potensi yang dia miliki. Pasan deh. Makanya Istilah. ketika ya, mohon di unmute dulu, Istilah. Mai, di unmute dulu Bu, Tolong ditutup dulu tutup dulu mic-nya. ya, penting. Baik, sekarang orang introvert kalau dia ingin sesuatu ini Allah tidak mudahkan karena bagi orang introvert ini, ya kan, ya orang introvert ini ditantang sama Allah dulu dengan potensi yang dia punya. Makanya ketika orang introvert terancam baru hebat. Ya, orang introvert terancam baru hebat. Atau ketika dia punya masalah, biasanya solusinya ujung-ujung. Orang introvert, makanya dia harus bersabar. Orang ekstrovert bersyukur, orang introvert harus banyak bersabar. Karena setelah dia bersabar, ya Allah bersama dia di ayatnya, insya Allah ujungnya akan mendapatkannya juga. Bahkan dia bahagia karena menang. Itu kira-kira ya orang introvert. Makanya orang-orang introvert ini mandiri ya atau keras kepala gitu kira-kira ya. Sulit menerima ya stimulan dari luar. Kenapa? Karena emang dirinya didesain oleh Allah genetiknya kuat. Makanya modalnya harus bersabar. Ketika dia bersabar, ya innallaha ma'asobirin, Allah bersama orang sabar. Kalau sudah bersama berarti dekat, Anda banyak berdoa. Setelah itu jangan kaget, Anda nanti banyak nikmat didapatkan dan Anda juga bersyukur. Itu kira-kira ya. Makanya orang-orang introvert rada-rada agak ditantang di awal dulu. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau orang extrovert ada ditambah berkali lipat, gitu kira-kira. Karena bagi orang introvert mendapatkan sesuatu dia lebih suka dan bahagianya harus atas usaha dia sendiri, bukan dikasih dari luar. Ya, Anda coba kasih respon yang introvert, benar atau tidak? Orang introvert mendapatkan sesuatu, dia pengen mendapatkannya atas usaha sendiri. Ya, walaupun nanti ada tantangan, ditekan, diancam, tapi ketika dia bersabar keluar dari itu mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan, dia betul-betul luar biasa. Merasakan powerful, senang gitu. Itu kira-kira ya orang introvert. Makanya orang introvert modal awal bersabar. Orang extrovert modal awal bersyukur. Karena dua-duanya bagian dari takwa. Itu kira-kira ya. Sekali lagi itu pola rezekinya dulu pertama nih. Ya, introvert bersabar, ekstrovert bersyukur. Karena orang-orang ekstrovert nih ketika dia menawarkan apapun dimudahkan dari luar. Ya, kayak semesta mendukung. Orang introvert tidak. Ya, orang introvert ditekan dulu, diancam dulu, ditantang dulu. Ketika dia bersabar, mengeluarkan potensi hebatnya, jangan kaget ujungnya nanti mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan juga. Ya, kira-kira ya, contohnya. Nah, itu dia ada bilang ya, introvert lebih suka problem solving sendiri dulu gitu. Benar, ya kan? Kita kira-kira orang introvert. Ya, makanya orang introvert mandiri, orang extrovert tidak, dia butuh asupan dari luar. Next, Pak Catur. Next ya. Baik,
selanjutnya ya, setelah tahu kita introvert sama ekstrovert, kita paham dan tahu ya sudah lama ya. Tapi saya ulang lagi supaya kaji ulang ya, ada sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting. Ya, ini mesin kecerdasan kita, ujung kemampuan kita, maka natikum kita yang setiap mesin kecerdasan punya ciri khas, punya kekuatan, punya ujung kemampuan, sensing tenaganya, thinking berpikirnya, intuiting kreatifnya, feeling ya bicaranya atau mempengaruhinya, insting serba bisanya. Ini ciri khasnya yang Anda harus pakai. Ya, kalau Anda pakai, apalagi setelah dipakai dan Anda asah lagi, jangan kaget banyak keajaiban yang akan Anda dapatkan karena Anda memakai potensi genetik yang itu modal dasar yang Allah berikan pada kita. Kira-kira ya, lanjut Pak Catur. Baik. Oke ya, chemistry setiap mesin kecerdasan itu bagian dari rezeki. Sensing harta, thinking tahta, intuiting kata atau ilmu, feeling cinta atau orang, insting bahagia. Kira-kira ya? Baik. Ini ingat-ingat nih, saya akan berikan pola rezekinya bagi Anda. Ya, kira-kira ya. Next, Pak Satur. Baik. Ini ya. Analogi jari tangan kanan Anda sesuai MK. Baik. Sekarang Anda bisa lihat layar atau Anda ya, tangan kanan Anda hadapkan ke wajah Anda, punggungnya ya. Dan Anda konsentrasi ya sesuai dengan jari MK Anda. Saya akan bedah pertama ya, sensing dulu. Sensing, kalau memakai kecerdasan sensingnya yang rajin, yang aktif, jangan kaget. Nanti rezeki kedua yang dia dapatkan selain harta adalah tahta. Dia bergerak ke depan. Ya, bergerak ke depan. Kira-kira ya. Jadi ketika sensingnya aktif, rajin, luar biasa, ya kan, nanti dia akan mendapatkan chemistry selain harta, dia mendapatkan tahta. Jadi ke depan, ya Pak Catur nih ke depan nih, ya thinking tahta, ya diakui berprestasi, tapi modal dasarnya MK Anda dulu, gitu ya kira-kira ya, modal dasarnya. Kalau Anda sensingnya tidak aktif, tidak rajin gimana, dia tidak mendapatkan tahta, tidak bergerak ke depan. Ya, Anda mengalami stagnan atau kemunduran. Kira-kira ya. Setelah orang sensing mendapatkan tahta, jangan kaget ketika tahta itu ya dia syukuri, dia bergerak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, ke instingnya, lompat ke insting. Bahagia dia, dapat harta, dapat tahta, dia bahagia. Jangan lupa setelah bahagia orang sensing, bagi ilmunya, pengalamannya, mendapatkan harta dan tahta dan bahagia ini ke intuiting, bergerak ke jari manis. Anda ilmunya didengar orang. Nanti Anda mendapatkan chemistry selanjutnya, selain ilmu atau kata, Anda mendapatkan relasi, dicintai, bergerak ke jari kelingking. Nanti dari relasi Anda melipat gandakan chemistry Anda, sensingnya, hartanya bertambah lagi. Itu kira-kira ya, itu pola rezekinya. Ya pola rezekinya ya. Jadi sensing, bergerak ke thinking kalau dia rajin dan aktif. Makanya yang pertama mendapatkan tahta adalah kecerdasan sensing dengan catatan aktif dan rajin apalagi dermawan. Gitu ya Pak Catur ya. Kalau tidak aktif dan rajin tidak akan mendapatkan chemistry di depannya. Maka dia stagnan bahkan mundur. Kalau orang sensing mundur berarti kembali ke feeling, seakan-akan banyak minta, ya kan, orang tuanya ngasih aja gitu ya. Jadi tahtanya tidak ada gitu. Negatifnya orang sensing ini banyak minta. Padahal dengan aktif dan rajinnya dia akan mendapatkan prestasi tahta. Ujungnya bahagia, ilmunya didengar orang, dia dicintai orang, nanti melipat gandakan hartanya, balik lagi ke sensing. Itu kasusnya ya. Ya, perhatikan, Anda boleh tulis ya, ini penting. Yang kedua thinking. Ya, thinking ini ya kan, ketika dia punya karakter atau mengeluarkan karakter positifnya, disiplin, bertanggung jawab, terpercaya, ya kan? Dia akan mendapatkan ya komunitas atau mendapatkan kebahagiaan ke instingnya, ya kan, ke instingnya, sehingga dia dipakai strategi pemikirannya
ya, kepercayaannya, trustnya banyak disukai orang, ujungnya dia bahagia. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi yang thinking ini ketika mengeluarkan karakter positif, ya kan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Chemistry kedua dari insting bergerak ke depan. Tapi kalau orang thinking ya betul-betul tidak memegang kepercayaan, tidak disiplin, ya kan, tidak bertanggung jawab, dia tidak akan mendapatkan kawan apapun, ya, bahkan dia menjadi orang thinking yang stagnan, bahkan mundur. Itu kira-kira ya, bukan tidak punya dia tahta. Kalau orang thinking semakin berprestasi dengan karakter positifnya, ujungnya dia akan bahagia. Setelah bahagia, dia mendapatkan chemistry, ilmu, dan kata-katanya didengar orang. Ujungnya dicintai orang, ya, clinking, ujungnya dia mendapatkan uang atau aset. Jadi orang thinking jangan kaget uangnya terakhir atau aset harta bendanya terakhir. Makanya lebih sabar orang thinking. Rata-rata orang thinking sabar insya Allah. Itu ya. Jadi thinking jangan kaget. Nanti ya dia mendapatkan aset atau harta, ya, itu rada terakhir karena bergerak ke depan. Gitu ya, bergerak ke depan. Makanya orang-orang thinking sebetulnya tidak mata duitan sebetulnya ya. Tapi kalau orang thinking ya kan, ketika dia membuat sesuatu banyak mikirnya, terutama mikir uang, dia mundur ke belakang, nggak akan maju-maju bahkan stagnan. Ya sekali lagi ya, orang thinking kalau mau membuat sesuatu, ya kan, membuat usaha, membuat apapun, dia kalau memikirkan uang, bagaimana modalnya, dia mundur ke belakang. Aturan dia bagaimana mendapatkan modal, dia maju ke depan, ya, ketemu banyak presentasi di komunitas-komunitas, jumpai orang dengan berbagai macam jenis, insya Allah dapat modal ke depan ya, ke depan kira-kira. Tapi kalau orang thinking membuat sesuatu banyak mikir ya, bahkan mikirnya tentang uang, ya dia mundur ke belakang, tidak maju-maju, dia tidak mendapatkan chemistry yang lain ataupun rezeki yang lain. Kira-kira ya. Nah sekarang ya, insting ini, ya kan, kemudahan yang didapatkan orang insting ini adaptasi kepada orang apapun bisa. Makanya orang insting bergerak ke depan ngasih ilmu. Saya pribadi memulai sebagai orang insting, ya, dengan ilmu yang diberikan Allah melalui indera ketujuh, saya buru-buru bagi. Ya, saya terutama membagi pada orang intuiting. Saya sering membagi kepada Kak Inong di Banda Aceh, Bu Dini di Pasuruan. Saya sering itu. Ya, dulu ya. Ya, tapi sekarang pun masih, alhamdulillah. Setelah itu saya mendapatkan relasi, bergerak ke feelingnya, ujungnya saya mendapatkan uang di sensingnya. Jadi bagi saya orang ini mendapatkan uangnya ketiga, ya, ketiga kali tahapan atau ketiga kali langkah. Kalau orang tinggi kan keempat, insting, intuiting, feeling, baru dapat uang kan gitu kira-kira. Ya, itu polanya nih sekarang. Makanya Anda lihat MK-nya apa, lihat polanya, dapat uangnya di posisi keberapa, karena ujungnya sebetulnya boleh kan ngejar uang boleh, tapi ada polanya. Sekarang orang intuiting yang harus dilakukan adalah dari ilmu yang didapatkan, dan itu berupa ide, Anda cari relasi supaya relasi itu mendengarkan ide Anda. Jadi tugas pertama orang intuiting adalah mengeluarkan ilmu atau idenya kepada banyak orang, terutama kawan-kawan dekat Anda. Ya di feelingnya tadi, kan feeling kan orang. Nah, Anda nyerocos aja, ngomong aja terhadap ide Anda. Jangan kaget setelah itu Anda mendapatkan sensing, duitnya dapat. Setelah duitnya dapat, jangan lupa Anda beli mesin profit, tahtanya dapat. Ujungnya akan bahagia. Itu kira-kira ya. Makanya orang-orang intuiting ini rada lama mendapatkan kebahagiaan berupa komunitas atau kenal banyak orang karena itu di belakangnya. Nanti ujungnya akan terkenal juga dia sebagai public guru. Ya, dan ujungnya bahagia. Sekarang pola yang kelima adalah ya, feeling. Feeling ini ketika memakai potensi feelingnya mempengaruhi, ya kan? Contohnya memotivasi, jangan kaget dia mendapatkan chemistry selanjutnya adalah uang atau aset. Ya, uang aset. Itu sensing ya. Nah, di unmute dulu, mohon maaf.
Baik ya, sekarang feeling, makanya kabar bahagia bagi feeling ini, kabar bahagia bagi feeling ketika dia memakai potensi feelingnya, memotivasi, mengkader orang, ya mempengaruhi. Jangan kaget dia mendapatkan rezeki, pola keduanya bergerak ke jempol, mendapatkan aset atau harta. Feeling nih ya, feeling nih yang paling cepat nih mendapatkan aset atau harta. Tapi kalau dia pakai ya kecerdasan feelingnya, kalau tidak lambat juga dikalahkan dengan kecerdasan di belakangnya. Kira-kira ya contohnya. Jadi semuanya akan mendapatkan yang namanya aset, mendapatkan uang dengan pola dan langkah sendiri masing-masing yang saya ceritakan tadi. Ya, setelah ini kita akan banyak tanya jawab ya setelah Anda boleh. Kira-kira ya. Jadi sensing itu sudah Allah kasih kemudahan mendapatkan aset, ya jangan lupa dia akan mendapatkan chemistry. Selanjutnya adalah tahta, ketika aset atau potensinya itu Anda dermawan, ya tenaganya dipakai orang gimana, nanti Anda akan dihargai, ya akan mendapatkan tahta, ya ujungnya Anda akan mendapatkan chemistry bahagia, dikenal publik, ilmu Anda didengarkan banyak orang, Anda dicintai, ya banyak orang, banyak relasi, di feelingnya, ujungnya harta Anda akan bertambah melipat gandakan. Jadi bergerak ke depan, semakin bergerak ke depan berarti Anda maju, tumbuh, move on. Ya, kira-kira ya. Izin Solbar, feeling yang dijelaskan sampai air Solbar. Tadi baru sampai sensing. Oh ya, sabar ya, bentar. Baik, sekarang feeling sampai sensing mendapatkan aset. Dari aset itu, ya kan, orang feeling membuat sesuatu. Apakah membuat perusahaan, membuat mesin profit yang lain. Nanti, ya kan, mendapatkan tahta. Itu kira-kira ya, feeling. Feeling itu mudah mendapatkan aset ketika dia membangun relasi, mengkader orang, ya. Contoh asetnya uang, apapun ya terserah ya, yang penting dalam bentuk apa namanya sandang pangan papan. Tapi jangan lupa dari aset tadi orang feeling mendapatkan yang namanya tahta kalau bergerak ke depan. Bisa jadi asetnya itu dibuat mesin profit atau dia membeli saham perusahaan yang sudah profit boleh. Ujungnya nanti dia akan bahagia juga ke insting. Ya kan? Dari insting bahagia, dia nanti dipaksa untuk mengeluarkan ilmunya ke intuiting. Sehingga orang feeling yang berilmu juga. Ujungnya dari dia memberikan ilmu, banyak kader-kader yang ditempa oleh dia, sehingga kader di kader itu menjadi kader militan dia. Karena bagi orang feeling, bahagianya mempunyai kader militan. Ya, atau pengikut yang luar biasa sehingga dia populer. Karena orang feeling sejatinya harus populer. Itu kira-kira ya, itu polanya. Ya kira-kira ya. Kira-kira. Jadi ketika feeling itu ya memberikan potensi hebatnya dengan cintanya, dengan karakter positifnya, jangan kaget nanti dia mendapatkan chemistry kedua namanya harta. Ya, di sensingnya. Nanti dia dari harta itu tidak pelit, akan mendapatkan tahta, mendapatkan bahagia, ilmunya didengar orang, ujungnya dia banyak kader ataupun banyak pengikut. Itu senangnya ataupun pola rezeki bagi setiap MK, terutama yang feeling. Itu kira-kira ya, contohnya ya. Nah, itu dia kira-kira. Nah, next Pak Contoh next. Anda bisa menggunakan tangan kanan Anda ya, itu polanya ya. Anda lihat MK Anda apa, tunjuk aja. Ya kan? Sehingga Anda tahu. Ya, contoh nih ya, insting, menyebarkan ilmu, dapat relasi, dapat uang, dapat tahta, bahagia. Mundur dulu Pak Cantor, mundur dulu. Nah ini dia, insting. Ke depan nih, menyebarkan ilmu. Saya sebagai orang insting sekarang menyebarkan ilmu. Saya dapat relasi, Anda semuanya. Saya dikenal oleh Anda. Insya Allah Allah akan berikan uang, aset. Saya tidak tahu, tapi Allah akan berikan tak terduga. Ya, insya Allah. Ya, saya mendapatkan tahta dari keilmuan, kepakaran saya. Ujungnya saya bahagia juga. Jadi ngalir ke depan ya. Kalau saya sebelum ngalir ke depan, tapi saya
pengen tahta, pengen dianggap, pengen jabatan, itu mundur bagi saya. Masalah berarti saya masalah. Yang harus saya lakukan, saya bergerak ke depan, ujungnya saya nanti akan mendapatkan tahta, mendapatkan jabatan juga. Bagi orang insting mendapatkan tahta atau dianggap itu posisi rezeki yang terakhir. Tenang saja, tenang. Ya, kira-kira ya. Bagi orang thinking mendapatkan hartanya yang terakhir karena di belakang dia. Tenang saja, ujungnya dapat. Kira-kira ya. Bagi orang sensing mendapatkan cintanya, mendapatkan relasi banyak itu yang terakhir. Ya tenang aja, ujungnya nanti Anda akan dipakai banyak orang. Ya jadi polanya seperti ini ya. Maju dan berkembang, mendapatkan chemistry yang lain, artinya maju. Ya. Nanti ya yang bertanya setelah ini insya Allah. Bertanya setelah ini. Kalau bisa bertanya nggak usah pakai teks, Anda langsung buka video, open mic, langsung nanti saya problem solving dengan pola ini. Ya, di mana stagnannya Anda sebagai MK yang tidak bergerak, tidak mendapatkan chemistry apapun. Kira-kira ya. Jadi polanya ke depan. MK apa Anda? MK feeling, ke depan Anda. Ketika Anda pakai potensi feeling, jangan kaget rezeki yang kedua Anda mendapatkan aset. Karena menuju ke depan sensing. Ya, Anda mendapatkan tahta. Anda bahagia, ilmu Anda didengar orang. Anda mendapatkan kader berlipat ganda. Itu kira-kira ya. Contohnya. Baik. Next, terakhir Pak Catur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Jadi yang paling penting adalah semuanya diawali dengan bersyukur karena Allah sudah berikan potensi genetik yang sangat luar biasa ini. Ya, ketika Anda memakai potensi genetik ini sesuai dengan hujah yang saya tadi berikan, Anda bersyukurlah banyak-banyak. Yang belum ketemu bersabar dulu, nanti ditemukan. Makanya yang jadi peserta pada malam hari ini, woro-worokan orang yang belum testifin dengan promotor yang sudah tersebar di Indonesia dan dunia, dan nanti akan ya dikonsultasikan oleh para promotor dan dibantu oleh para solver yang insya Allah ilmunya sudah tersertified dengan baik ya oleh founder almarhum dan oleh solver senior yang saya pun mengajar di situ. Sekali lagi ya, jadi itu pola rezeki Anda, ya materi yang sudah saya berikan. Insya Allah nanti ada tanya jawab kan saya melalui tatap muka di video ataupun kamera ini. Itu mungkin Pak Catur yang saya sampaikan materinya sederhana tapi insya Allah memberikan dampak yang luar biasa.